Sidang ini sebenarnya offline, ya, dan di Perma pun mengatakan kalau pemeriksaan saksi ahli itu harus dilakukan di persidangan, ya, dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa kebenaran material itu betul-betul ditemukan dan proses persidangannya ini benar-benar nanti fair, adil, ya. Itu yang pertama kita minta dan berulang kali kita sampaikan argumentasinya, baik secara hukum maupun argumentasi sosiologisnya. Secara hukum jelas di KUHP, di Perma nomor 24 tahun 2020. Secara sosiologis juga faktanya banyak preseden kasus-kasus lain disidangkan secara offline dan tidak ada masalah. Kenapa Pak Jumhur kemudian didiskriminasi, ya? Itu menjadi catatan kami yang pertama. Tadi hakim mengakui dia sudah juga memerintahkan jaksa untuk mempermudah. Tapi faktanya perintah pengadilan, perintah hakim itu nggak bisa dilaksanakan. Itu ada masalah berarti. Ada masalah di antara kejaksaan dan kepolisian yang menghalang-halangi tugas perintah hak pengadilan. Tadi hakim yang bilang jelas. Yang kedua adalah yang penting lagi dilihat adalah ini adalah murni kritik sebagaimana dimaksud oleh Pak Jokowi. Kok bisa-bisanya kritik terhadap pemerintah terhadap sebuah kebijakan omnibus law sampai sedemikian rupa ditahan dan gak bisa ditemui oleh pengacaranya, dan sampai sedemikian rupa juga kemudian banyak undang-undang ditabrak dari hak asasi manusia terdakwa. Itu bagi kami ini butuh perhatian, bukan hanya pengadilan, bukan hanya jaksa agung, bukan hanya Kapolri yang sekarang sudah menegaskan misalnya semangatnya mereduksi. Harusnya terdakwa ini dihentikan pemeriksaannya. Sejak Januari ya, Januari kami baru satu kali menjumpai beliau di reskrim. Itu pun harus didampingi oleh jaksa, padahal sesuai dengan KUHP tidak ada batasan dan pengacara bisa sewaktu-waktu kan menemui klien, tidak harus nunggu jaksa dulu, bareng sama jaksa kita baru ketemu, bisa seperti itu. Gitu. Sampaikan secara ringkas lagi aja negosiasi alat yang ada di dalam tadi dan hasil dari majelis hakim itu gimana terkait permintaan tim kuasa hukum. Ya, jadi pertama kami tim kuasa hukum Pak Jumhur, ya, dari tim advokasi untuk demokrasi itu sejak awal itu meminta sebetulnya ya kepada majelis hakim melalui ketua pengadilan agar perkara ini disidangkan secara offline, dan itu bukan hanya lisan tapi secara tulisan kita sudah serahkan 21 Januari 2020 kemarin, ya. Dan sampai hari ini sebenarnya tidak ada penjelasan atau penetapan ini sidang offline atau online. Jadi kami berkesimpulan bahwa sidang ini sebenarnya offline, ya. Dan di Perma pun mengatakan kalau pemeriksaan saksi ahli itu harus dilakukan di persidangan, ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa kebenaran material itu betul-betul ditemukan dan proses persidangannya ini benar-benar nanti fair, adil, ya. Itu yang pertama kita minta dan berulang kali kita sampaikan argumentasinya, baik secara hukum maupun argumentasi sosiologisnya. Secara hukum jelas di KUHP, di Perma nomor 24 tahun 2020. Secara sosiologis juga faktanya banyak preseden kasus-kasus lain disidangkan secara offline dan tidak ada masalah. Kenapa Pak Jumhur kemudian didiskriminasi, ya? Itu menjadi catatan kami yang pertama. Kemudian yang kedua yang kami minta adalah soal penangguhan penahanan kepada Pak Jumhur Hidayat, ya. Kita tahu bahwa dalam proses persidangan ini yang menahan ada di kewenangan pengadilan dan kita meminta kepada majelis hakim penangguhan penahanan sama sejak 21 Januari, tetapi kemudian belum diberikan penangguhan penahanan sampai hari ini. Kita melihat alasan penahanan bahwa terdakwa akan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya lagi atau melarikan diri, itu tidak ada alasan objektif yang kami lihat itu bisa menjadi alasan penahanan. Tapi kenapa kemudian
kemudian masih ditahan. Dan yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa dilakukan penahanan di Bareskrim, di mana akses kami sebagai advokat kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pak Jumhur itu sangat sangat terbatas, bahkan dihalang-halangi, tidak bisa begitu ya. Berarti sama Ya. petugas Bareskrim Dan ya? tadi hakim mengakui dia sudah juga memerintahkan jaksa untuk mempermudah. Tapi faktanya perintah pengadilan, perintah hakim itu nggak bisa dilaksanakan. Itu ada masalah berarti. Ada masalah di antara kejaksaan dan kepolisian yang menghalang-halangi tugas perintah hak pengadilan. Tadi hakim bilang gitu jelas. Yang kedua adalah yang penting lagi dilihat adalah ini adalah jumhur nih kritik sebagaimana dimaksud oleh Pak Jokowi. Kok bisa-bisanya kritik terhadap pemerintah terhadap sebuah kebijakan omnibus law sampai sedemikian rupa ditahan dan gak bisa ditemui oleh pengacaranya, dan sampai sedemikian rupa juga kemudian banyak undang-undang ditabrak dari hak asasi manusia terdakwa. Itu bagi kami ini butuh perhatian, bukan hanya pengadilan, bukan hanya jaksa agung, bukan hanya Kapolri yang sekarang sudah menegaskan misalnya semangatnya mereduksi. Harusnya terdakwa ini dihentikan pemeriksaannya karena ini bagian dari kritik. Harusnya juga hak-hak dia untuk misalnya nggak ditahan dan lainnya sudah dilepaskan. Itu dari saya. Terima kasih. Total waktunya nggak bertemu Pak Jumhur itu berapa lama? Oke, bisa jelaskan? Sejak Januari ya. Oh. Januari. Kami baru satu kali menjumpai beliau di Bareskrim. Itu pun harus didampingi oleh jaksa. Padahal Oke. sesuai dengan KUHAP Pengacara. tidak ada batasan, dan pengacara bisa sewaktu-waktu kan menemui klien, tidak harus nunggu jaksa dulu, bareng sama jaksa kita baru ketemu, bisa seperti itu. Gitu. Tadi di dalam kagak terdengar tuh suara hakim untuk 1 minggu itu apa ya Mas? Ya. Jadi 1 minggu ke depan kita diharapkan bisa kemudian bertemu dengan Pak Jumhur untuk mendiskusikan proses persidangan yang mana ini bisa jadi nanti pemeriksaan terdakwanya itu tidak dikabulkan oleh ini ya Bareskrim ya, untuk dilakukan secara offline. Penjaga rutan. Nah, ya penjaga rutannya dengan alasan COVID. Nah, ini yang kita penting untuk komunikasikan, dan sebenarnya bukan hanya itu teknis sekali. Yang substansial adalah bagaimana hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa. Kalau dalam ini konteksnya terdakwa ya, Pak Jumhur ya, itu selama ini dilanggar. Ya, nggak bisa ketemu advokatnya, nggak bisa komunikasi dengan advokatnya terkait dengan pembelaan dan dalam perkara ini kan persoalan yang serius, gitu kan? Ya, dan bagaimana nanti kita tentu akan menyusun dokumen-dokumen hukum pemeriksaan saksi, yang mana ketika memeriksa saksi tentu butuh kemudian konsultasi karena terdakwa akan ditanya dia ini nggak ada mengelak atau kemudian keberatan dengan pernyataan atau kesaksiannya saksi tidak. Nah, itu bagaimana nanti? Nah, ini perihal substansial mengenai hak asasi manusia, hak-hak terdakwa yang selama ini dilanggar. Ini bagaimana nanti solusinya ke depan? Seminggu ini diharapkan itu semua bisa diatasi ya. Itu memerlukan penetapan hakim nggak Mas? Kalau tadi kan lisan, itu memerlukan ketetapan hakim nggak? Dalam seminggu ini diharapkan pengacara bisa berkonsultasi. Ya, mestinya dalam KUHAP tadi jelas disampaikan sama Oki, tidak perlu. Ini udah jaminan undang-undang bahwa hak terdakwa itu bertemu dengan advokat, keluarganya, bahkan mungkin dokter begitu ya, atau agamawan, itu bisa, harus diberikan, itu haknya terdakwa. Ya, tapi selama ini yang dilanggar, dan ini catatan serius. Dan Ya. tadi kita bertanya, apa alasan menahan? Sebenarnya tidak ada keadaan yang mendesak untuk menahan dia. Apa? Menghilangkan barang bukti udah disita semua, handphone, bahkan tweetnya udah selesai. Jadi nggak ada alasan untuk menahan dia. Kalau ketakutan karena COVID, biar dia di luar dan tanggung jawab sendiri, atas dirinya sendiri. Itu lebih baik dibanding dengan menahan orang yang mengkritik. Tuh. Jadi ya harusnya lepaskan dia, biar kemudian juga pengadilan lebih berimbang dalam persidangan ketika dia hadir di ruang sidang, menjelaskan apa yang bisa dia paparkan. Dia pun bisa ngomong ke teman-teman jurnalis apa yang terjadi sebenarnya. Kan gitu, itu lebih leluasa buat dia bicara, dia terbuka. Nah, kami bertanya ke hakim tadi apa gitu keadaan mendesak yang dijadikan alasan buat nahan dia, nggak ada. Demikian. Terima kasih ya. Ya, Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. terima kasih ya.